Jadi bayangkanlah sekarang hari jika sapi ini rebahan lebih dari 12 jam pada satu sudut, dimana dia ini dengan berat 800 kilo, dia rebahan terus menerus, apa yang terjadi dengan pahanya? Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya berada di kandangnya Mas Sohib, Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Jadi hari ini saya diminta datang ke sini untuk memeriksa sapinya Mas Sohib yang jantan ini, yang gede banget ini ya, karena dia demam dan tidak mau makan atau nafsu makan turun dan dia deprok. Nah, Laskar Ngarit semua, saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan peternak yang berakibat fatal pada saat sapinya deprok karena demam. Beberapa kali sudah kita bahas di video sebelumnya, cuman karena hari ini mumpung ada pasien yang bisa kita jadikan contoh, maka hari ini akan kita bahas lebih detail. Jadi dampak yang terjadi jika Laskar Ngarit itu melakukan kesalahan-kesalahan itu adalah deprok permanen dan berakhir pada jagal. Tentu itu sangat tidak happy ending. Padahal pada beberapa kasus demam sangat mudah sembuh dengan mensegerakan tindakan. Oke, Laskar Ngarit stay tune. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini jika jenengan merasa ada manfaat yang diperoleh Laskar Ngarit semua. Oke, jadi begini, kita lanjut. Ini adalah sapinya Mas Sohib yang jantan, itu Mas Sohib. Siap. Selamat pagi Pak Bos. Selamat pagi. Oke. Nah, demam pada sapi itu terjadi jika suhu badan sapi itu di atas 39,3. Karena suhu normalnya sapi rata-rata adalah 38,0 sampai 39,0. Jika 39,3 bahkan 39,5 bahkan bisa sampai 40, maka hampir kita pastikan bahwa seekor sapi itu tidak mau makan, deprok dan tidak mau makan. Nah, ini bisa fatal Laskar Ngarit semua. Kenapa bisa fatal? Karena yang pertama, sapi dengan punyaan Mas Sohib ini kira-kira piro? 600-700 kilo ada ya? Lebih ya. Bentar, kita fokusin. Sekitar 8 kintal. 8 kintal. Kesalahan peternak yang pertama adalah menunda memanggil dokter. Menunda memanggil dokter berakibat pada sapi akan demam lebih lama dan deproknya lebih lama. Dalam posisi deprok lebih lama yang terjadi apa? Bagian kaki atau ekstremitas yang dia tidurin atau yang dia dudukin ya, itu akan mati rasa, dan di situ adalah biang dari ketidakmampuan sapi untuk berdiri lebih cepat. Jadi akan memicu menunda memanggil dokter. Yang pertama akan memicu sapi mendeprok. Apa bahasanya mendeprok? Mendeprok lebih lama sehingga ekstremitas atau alat gerak, terutama paha yang ditindihi, itu akan tertindih lebih lama dan kesemutan, mati rasa, bahkan jika sampai beberapa hari tidak berdiri akan menyebabkan jaringan mati atau nekrosis. Kemarin di daerah Celuring atau nggak salah ya, itu akhirnya mati dalam perawatan ke 2 minggu karena terlambat memanggil dokter. Ya, itu kesalahan yang pertama, menunda berakibat pada tertindihnya jaringan ekstremitas sehingga menyebabkan dia mati rasa, kesemutan, dan jika berlangsung lama maka akan fatal. Oke, Laskar Ngarit. Kesalahan yang kedua akibat dari menunda adalah sapi mengalami nafsu makan turun, dia tidak makan sehingga yang terjadi apa? Dehidrasi dan kekurangan glukosa. Pada saat kekurangan glukosa yang terjadi adalah sapi akan membongkar persediaan lemak dan protein. Akibat dari membongkar persediaan lemak dan protein adalah ketosis. Sudah sapinya deprok, tidak ada glukosa yang masuk, protein dan lemak dibongkar, sehingga yang terjadi adalah ketosis.
Ketosis adalah tingginya kadar keton akibat pembongkaran lemak dan protein karena sapi tidak mendapatkan makanan dan minuman. Nah, ini berdampak pada apa? Deprok yang lebih fatal, bos. Deprok yang lebih fatal. Jadi sudah ininya mati rasa, kesemutan, depan kesemutan, ditambah dia mengalami ketosis, tidak ada energi yang dibongkar untuk berdiri, sehingga double kill, bos. Yang pertama, ora iso ngadeg karena kecapean, karena geringingen, karena kesemutan, mati rasa. Yang kedua, karena ketosis sehingga dia akan semakin lelah, lemah, dan fatal. Oke, lah sekarang ngarit. Mohon maaf kalau ada suara kelinting-kelinting. Nah, kesalahan yang kedua adalah memberikan pengobatan coba-coba. Memberikan pengobatan coba-coba, kalau yang diberikan itu Bangsani Super Tetra, antibiotik dan lain-lain, ini juga akan berakibat fatal. Fatalnya apa? Fatalnya adalah dia akan merubah suasana yang ada di dalam lambung, terutama rumen, sehingga mikroorganisme yang membantu pencernaan itu mati. Dan itu akan berakibat kembung. Oke, lah sekarang ngarit. Jadi menunda manggil dokter, diobati coba-coba sendiri. Ini dua kesalahan pertama yang paling fatal. Kesalahan yang ketiga adalah mencoba membuat sapi itu berdiri dengan menarik ekor, sehingga ekor mengalami cedera. Ekor yang cedera akan berdampak pada sapi yang semakin sulit berdiri, komandan. Oke. Kesalahan yang keempat adalah tidak menjaga kebersihan kandang. Sapi tidak manggil dokter, diobati sendiri, ekornya diangkat-angkat, kandangnya kotor. Amoniak yang tercium oleh sapi ini akan menyebabkan seekor sapi yang sakit semakin demam. Bahkan ketika sudah disuntik sekalipun, seekor sapi akan semakin demam jika sapi kandangnya banyak mengandung amoniak dari feses dan urin. Oke, itu kesalahan yang keempat. Lalu kesalahan yang kelima adalah memberikan berbagai macam jamu-jamu yang belum teruji khasiatnya, yang itu justru mencederai mulut. Ada mitos yang mengatakan disuap sambel, pedes, bos, jangan. Ada yang diolesi minyak kayu putih, jangan juga dilakukan. Ada juga yang menyarankan diberi ekstra jos, ojo dilakukan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan hal-hal yang memang belum teruji secara ilmiah manfaat dan kerugiannya. Oke, lah sekarang ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi itu 5 kesalahan peternak yang berakibat fatal. Kefatalannya juga sudah kita sebutkan. Yang pertama, telat manggil dokter. Yang kedua, apa mau, bos? Diobati sendiri yang menyebabkan kematian mikroorganisme dalam lambung. Yang ketiga, mengangkat ekor sehingga menyebabkan cedera. Yang keempat adalah membiarkan kandang itu tetap kotor sehingga menyebabkan amoniak meningkat dan sapi semakin demam. Dan yang kelima adalah melakukan percobaan pengobatan yang tidak teruji secara ilmiah manfaat dan kerugiannya. Jadi solusinya sudah tepat yang dilakukan Mas Sohib. Begitu sapinya demam dengan ciri-ciri nafsu makan turun, diredek atau bergetar badannya, aktivitas menelan dan mengunyah itu menurun, suhu tinggi, dan diandeprok atau dingklang, kotoran meringkil ataupun diare, maka yang harus dilakukan adalah segera memanggil dokter agar tidak terlambat seperti yang kita jelaskan tadi. Oke, lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi video dari saya, singkat, padat, dan kita lanjutkan ke tindakan. Sekian, saya nangani sapi dulu. Oke bos, kita lakukan tindakan dulu pada sapinya Mas Sohib ya. Jadi itu tadi dengan sudah melihat, mendengar penjelasannya, manfaat dan kerugian. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur suhu badan. Ojo ngono. Ini Pak ya, mengukur suhu badan si sapi berapa agar kita bisa memperkirakan kondisinya dan pengobatan apa yang nanti dilakukan.
Beras jelas. Jadi dalam pas kasus demam sapinya jenengan kalau bisa jangan sampai ada timbunan feses. Ini disut Pak Bos. Kata orang. Iki ini sama tuh. Nah, jangan sampai ada timbunan feses seperti ini. Karena dengan adanya timbunan feses dia akan menghasilkan amonia. Dan amonia ini aromanya akan tercium oleh si sapi sehingga si sapi semakin ngongsrong, semakin mumet dan semakin demam. Oke, jadi harus segera dibersihkan Pak Bos nanti Pak Bos. Kita ukur suhunya dulu supaya kita bisa memperkirakan. Ini gede banget ini, 8 kintal ini. Jadi bayangkanlah sekarang Arit, jika sapi ini rebahan lebih dari 12 jam pada satu sudut, dimana dia ini dengan berat 800 kilo, dia rebahan terus menerus, apa yang terjadi dengan pahanya? Amoh ya, maka harus segera kita tangani demamnya supaya dia lekas bisa berdiri dan tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal di ekstremitas belakang yang tertindih ini. Jadi dia suhunya 39,7 masih naik. Jadilah sekarang Arit, dalam posisi seperti ini yang harus dilakukan adalah tetap membuat sapi itu gayemi dengan menyuap rumput. Pilih rumput yang kadar cairannya tinggi atau rumput yang masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa memberikan air gula. Gula Jawa bisa, gula putih bisa. Itu untuk menjaga agar kadar gula dia tetap tinggi dan dia bisa segera berdiri. Oke. Yang ketiga, langsung telepon dokter, telepon mantri, siapapun yang bisa datang untuk segera melakukan pemeriksaan dan tindakan. Yang keempat, dongo. Tidak boleh takabur. Dan jika saatnya belum membaik dalam 1 kali 24 jam, artinya sekarang hari Selasa tanggal 2 Februari, kok besok belum membaik atau belum signifikan atau belum berdiri, ojo pelit, lakukan injeksi kedua. Oke, jadi dia suhunya ketok raketok ini 39,9, belum sampai 40 ya, tak apa-apa, belum sampai 40. Jadi ini adalah suhu demam bagi seekor sapi Laskar Ngarit. Oke. Laskar Ngarit beres-beres. Kita beri tindakan dulu karena sapinya masuk hip 800 kilo atau 8 kintal. Jadi kita analgesik, antipiretik, antihistamin, multivitamin, double antibiotik. Jangan tanya obatnya apa, karena biar itu jadi urusan Pak Dokter. Jangan masalah. Oke. Mantap. Ini ya. Lah ya, ini alhamdulillah Laskar Ngarit pasca tindakan langsung berdiri. Alhamdulillah langsung mau gayem-gayem. Semoga progresnya terus meningkat ya. Jadi pokoknya begitu ada kasus demam, Laskar Ngarit jangan menunda karena tadi sudah dijelaskan. Ya, ini sudah berdiri alhamdulillah. Jadi minimal ketika sudah berdiri, mati rasa, kesemutan, kerusakan jaringan di alat gerak itu bisa minim dan dia bisa segera makan untuk pemulihan Laskar Ngarit. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngarit, bres semangat.